Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Akhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memutus hubungan tali silaturahim ini adalah salah satu penyebab Allah taala turunkan musibah di muka bumi ini. Di dalam salah satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Nabi mengatakan bahwasanya rahmatnya Allah tidak akan diturunkan atas suatu kaum yang mana di dalam kaum tersebut terdapat satu orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Ketika di dalam satu kaum yang jumlahnya kaum itu ada banyak, ada 1000 orang bahkan lebih, yang mana di dalam kaum tersebut ada satu orang yang memutus tali silaturahim, itu adalah penyebab satu kaum tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat besar sekali musibah atau akibat yang Allah berikan kepada orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Dan juga di dalam salah satu riwayat Nabi SAW beliau mengatakan, la yadkhulul jannah qati', tidak mungkin masuk ke dalam surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, yaitu orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Ikhwani yang dimuliakan Allah, kalau kita mau melihat hadis tersebut, tatkala di dalam satu kaum terdapat satu orang yang memutus tali silaturahim, karena sebab diri orang tersebut berada di dalam kaum, maka satu kaum tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Lantas bagaimana nasibnya orang tersebut? Wujudnya dia di dalam kaum tersebut menjadikan tidak turun rahmat daripada Allah. Kalau karena dia satu kaum tidak mendapatkan rahmat, lantas orang tersebut yang memutus tali silaturahim yang menjadi penyebab satu kaum tidak diturunkan rahmat daripada Allah, orang tersebut nasibnya bagaimana? Sungguh sangat mengkhawatirkan sekali. Ikhwani yang dimuliakan Allah, salah seorang daripada cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau pernah berwasiat memberikan nasihat kepada salah seorang putranya. Beliau mengatakan, ya bunayya, la tashabanna qati'ar rahim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu bergaul, berteman kepada orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah fi thalathati mawadhi'. Karena aku ayahmu ini telah mendapatkan di dalam Al-Quranul Karim ada 3 tempat, di mana di 3 tempat tersebut Allah melaknat orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Jangan engkau bergaul kepada orang yang memutus tali silaturahim, karena orang yang memutus tali silaturahim aku dapatkan di dalam Al-Quran, ada 3 tempat di dalam Al-Quran Allah melaknat orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Sangat membahayakan sekali ikhwani yang dimuliakan Allah, memutus hubungan tali silaturahim. Begitu juga sebagaimana di dalam salah satu riwayat Nabi mengatakan, kalau kita kita menyambung tali silaturahim, kita menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita memutus hubungan tali silaturahim, itu sejatinya kita juga memutus hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas bagaimana kalau misalnya seseorang dengan lancangnya, dengan beraninya dia memutus hubungan dengan Allah, yang mana Allah adalah Tuhannya, yang mana Allah adalah yang menciptakannya, dia memberanikan diri untuk memutus hubungan dengan Allah, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang paling celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu an, beliau mengatakan di dalam salah satu nasihatnya bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hambanya untuk ditimpa musibah yang besar di dunia dan di akhirat, maka hamba tersebut dijadikan sebagai hamba yang memutus hubungan tali silaturahim. Karena orang yang memutus hubungan tali silaturahim, dia akan mendapatkan musibah yang besar baik di dunianya, dan dia juga akan mendapatkan musibah yang lebih besar kelak ketika ada di akhirat. Orang yang memutus tali silaturahim tidak ada keberkahan di dalam rezekinya.
Orang yang memutus tali silaturahim tidak ada keberkahan di dalam usia, di dalam kehidupannya. Begitu juga kita semua dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan atau untuk berpisah dengan saudara kita, tidak saling menyapa satu sama lainnya, karena ada suatu hal permusuhan di dalamnya lebih daripada 3 hari. Maka barang siapa yang lebih daripada 3 hari memutus hubungan, tidak saling sapa menyapa ketika berjumpa ada di jalan, maka kedua orang tersebut dia tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di antara keduanya terdapat rasa dengki, terdapat rasa permusuhan yang menjadikan terputusnya tali silaturahim. Sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang akan didapatkan kelak di akhirat bagi orang yang memutus tali silaturahim? Kalau di dunia saja dia sudah mendapatkan musibah seperti itu, lantas bagaimana kelak di akhirat? Pasti orang yang memutus tali silaturahim dia tidak mungkin mendapatkan rahmat daripada Allah, dan tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kita ikhwan yang dimuliakan Allah, kalau misalnya ada di antara kita yang sedang bermusuhan dengan saudara sama muslim, maka lekas hubungan kita, lekas kita sambung kembali sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita termasuk di dalam golongan yang rugi, yaitu orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merekatkan hubungan kita satu sama lainnya, dan Allah ta'ala jadikan kita semua saling bersaudara dan selalu di dalam tali silaturahim sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.